Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah waktu perkenanan Tuhan, di mana kita seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi keinginan kerinduannya, dan inilah saat di mana kita bisa menggembirakan hati Tuhan, membawa hati kita di hadapannya, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan. Dan ketika kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak seperti saat ini, maka Tuhan Engkau akan menolong kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan menaruh kasih kami semakin besar karena Engkau sungguh mempesona. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 4 ayat 4, di dalam pencobaan di padang gurun. Nah, ini berkaitan dengan kita bicara tentang bangsa Israel di padang gurun yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam sebelum melakukan pelayanannya yang pertama. Jadi Tuhan Yesus menyiapkan diri di sana, Roh Allah membawa dia ke sana dan dalam pencobaan yang pertama Iblis sangat tahu bahwa Yesus lapar sekali dan dia menunjuk pada sebongkah batu dan mengatakan, "Ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, kita ingat jawaban Yesus, ada tertulis. Jadi Yesus mengutip perjanjian lama untuk menjawab tantangan dari iblis itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, jawaban yang tegas. Berarti setiap firman sabda Allah itu menjadi roti kehidupan. Itulah yang akan membentengi kita dari serangan si jahat, yang memuaskan jiwa kita, roh kita, dan yang membuat kuat. Bukan hanya makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Itulah yang membuat kita hidup, baik secara jasmani, terutama roh kita mengenal yang maha hidup, yang memberikan kita kehidupan, dan menaruh semua harapan kita, sukacita kita di dalam tangannya. Ini sebagai awal yang sangat baik kita melanjutkan di dalam Kitab Ulangan pasal 8 dan 9. Seperti yang sempat saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah pasal-pasal di mana saya memberikan banyak warna-warni dan mungkin kita tidak akan secara detail memperhatikan kata demi kata, tetapi dalam satu konteks kita akan belajar bersama bagaimana sangat baik ketika kita menoleh ke belakang. Musa, di usia yang 120 tahun, beberapa minggu ke depan dia akan meninggalkan anak-anak, keluarga, generasi orang Israel yang dicintainya dan dia kembali ke kaum leluhurnya. Dan dia sampaikan apa yang sudah terjadi di masa lampau untuk menjadi perhiasan, ya, sesuatu yang sangat penting, tidak boleh dilupakan. Namun Musa juga menunjuk ke masa depan supaya mereka maju terus. Ya, masa lalu penting, tetapi kita tidak boleh tinggal di masa lalu menyesali atau begitu indah masa lalu tidak ingin beranjak dari sana. Tetapi Tuhan mau kita di dalam masa kini mengambil masa lalu itu sebagai sejarah, makna-makna pelajaran di mana Tuhan memberikan kesempatan kita belajar dari kegagalan, dari kesulitan pergumulan kita, dari hal-hal yang penuh dengan sukacita, momen-momen yang membuat kita ada sampai dengan saat ini. Bagaimana penyertaan Tuhan membuat kita, membentuk kita saat ini dan kita harus jalan terus. Waktu berjalan maju, tidak akan mundur, tidak akan berhenti. Tetapi kesempatan ke depan inilah yang harus kita manfaatkan dengan baik.
karena tidak akan selalu ada kesempatan itu. Firman Tuhan tadi dikatakan itu adalah makanan, bukan sekedar roti untuk jasmani, roti hidup, roti rohani. Itulah yang membuat kita hidup sehidup-hidupnya. Di pasal 8 kitab Ulangan, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Nah, ini dia, mengingatkan masa lalu dan yang kebaikan Tuhan dimunculkan kembali, dan di pasal 9 itu adalah orang Israel diperingatkan supaya jangan meninggal membanggakan kebanggaannya, dan juga masa-masa buruk di mana Tuhan murka. Jadi ada kaitan, jalinan, pembelajaran yang sangat penting. Tuhan beranugerah, tetapi Tuhan juga benar, adil, kudus. Nah, dua hal ini yang membuat kita selalu sadar siapa Tuhan dan sadar diri siapa saya. Di ayat yang pertama, pasal 8, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ada sebuah peringatan yang anak-anak muda bangsa Israel 40 tahun yang akan memasuki tanah Kanaan itu diberi perintah supaya melakukan apa yang disampaikan, ya, peraturan, ketetapan dari Tuhan dengan setia supaya hidup bertambah banyak. Dua, ingatlah. Nah, ingatlah itu juga sebuah kata yang sering dimunculkan dalam kitab ini. Mungkin makna dari Ulangan itu karena ada kata ini, ya. Ingat, ingat, dahulu begini. Jangan sampai, kalau itu kesalahan jangan sampai diulang. Ingat, Tuhan sudah melakukan hal yang istimewa. Jangan lupakan itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Tuhan memberikan perjalanan, ya, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan diri, merendahkan hatimu, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, eh, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kita akan membahas bagian yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Ini juga ketika Musa memberikan uh, speech, ya, kata-kata terakhirnya, warisannya yang terakhir dalam bentuk peringatan dia dan kemudian dorongan untuk maju dengan ketetapan hati, dengan keberanian karena Tuhan sudah menolong dan akan terus menolong. Nah, kita belajar dalam mengingat. Nah, ini dia, nanti dilanjutkan, nanti ya akan ada apa yang Tuhan lakukan, sudah lakukan sejak keluar dari Mesir. Itu harus diperhatikan, jangan lupa. Nah, ini mengingatkan kita bahwa juga pemazmur di dalam Mazmur 103 memunculkan kata ingat, mengingat. Nah, kalau perintah ini supaya orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, maka di dalam Mazmur 103, Mazmur 103 ada begitu banyak hal yang baik yang sangat membuat kita terpesona. Ya, ada banyak, tetapi mari kita membaca
Saya akan membacakan di ayat yang ke-14, nanti kita akan lihat konteksnya. Mazmur 103 ayat 14, sebab Dia dalam huruf besar ya, Allah sendiri tahu apa kita atau bagaimana kita dibentuk. Asal mula kita apa? Nah, Dia ingat. Nah, kata ingat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak lupa, Tuhan selalu meng me eee, tahu, sadar bahwa kita ini debu. Ini pemazmur, ya Daud menyatakan bahwa dalam dalam kejayaannya dia sudah mengalami begitu banyak ke kemuliaan sekaligus penderitaan. Dia sadar bahwa dia itu debu. Lalu bagaimana Tuhan? Ini cara pandang Tuhan ya. Dia ingat, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Ini yang Tuhan sudah lakukan. Mulai ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Nah, ini kembali kepada zaman sejarah bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Itu dimunculkan kembali secara sekilas oleh pemazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukankah ini juga kutipan dari karya Tuhan, penyataan diri Tuhan yang berulang-ulang dikatakan sejak dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau setimpal, tidak ada yang hidup. Semua akan mendapatkan penghakiman atau hukuman yang segera setimpal. Padahal Tuhan itu panjang sabar ya. Seperti setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, ini karena Tuhan yang penuh rahmat, penuh anugerah. Kita tidak pantas, pantasnya kita dihukum. Tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, panjang sabar, lapang hatinya, membuat kita mendapatkan kesempatan disadarkan bahwa ini dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sayang seperti Bapa kepada anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, konteks ini menyadarkan bahwa kita bukan Tuhan. Tuhan juga sudah dimazmurkan di sini. Tetapi sebenarnya Daud menyatakan, saya debu. Tetapi Tuhan yang maha pengasih, penyayang itu memperhatikan debu yang seperti saya. Seperti kita dikatakan ya, kita ini debu. Ingat, Tuhan ingat. Nah, seringkali kita yang nggak ingat. Kita yang lupa bahwa kita ini debu. Dibuat dari debu tanah. Betul ya? Dan Tuhan membentuk kita, itu yang dikatakan, Dia sendiri tahu bagaimana asal mula kita. Dari debu tanah, kemudian diberi nafas hidup. Nah, itu yang membuat tanah yang sudah dibentuk itu menjadi hidup. Maka eksislah kita di bumi ini. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita asal mulanya dari debu dan akan kembali kepada debu. Dengan penuh kesadaran, maka kita kembali kepada Ulangan pasal 8. Ya, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Ya, ingat bahwa Tuhan itu membawa ke padang gurun selama 40 tahun supaya orang Israel merendahkan diri.
kita sudah lihat bagaimana mereka suka berontak, bagaimana suka tidak puas, merasa bahwa mereka penting sekali sehingga Tuhan harus mencukupi semua kebutuhan mereka. Kalau mereka butuh air, mereka teriak kepada Musa. Kalau mereka ingin daging, karena sudah bosan dengan roti dari surga itu, mereka teriak, mereka mengeluh, mereka menyesalkan. Dulu di Mesir kita bisa makan semuanya yang kita nikmati di sana. Di sini tidak ada itu. Nah, itu yang membuat mereka mencobai, ya, mencobai Tuhan. Dan Tuhan mencobai orang Israel, dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi 40 tahun Tuhan ketika sudah tahu bahwa mereka memberontak, ya, sudah tinggal mau masuk di Kades Barnea, 10 pengintai membuat mereka hancur hati karena mereka hanya memikirkan diri sendiri, seolah-olah istri dan anak mereka juga akan menjadi korban dari uh, kehendak Tuhan yang tidak baik. Nah, itu mereka meragukan sekali. Mereka begitu bangga dengan kekuatan musuh sehingga mengecilkan keperkasaan Tuhan yang sudah mereka lihat sejak Mesir. Di Mesir mereka berseru-seru minta pertolongan dan Tuhan menjawab pertolongan, memberikan pertolongan itu dengan ajaib. Tetapi sampai titik di mana mereka tinggal masuk apa yang sudah dijanjikan, mereka menolak dan mereka ingin mengambil pemimpin baru kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan dalam murkanya mereka binasa semua. Angkatan itu 20 tahun ke atas karena mereka bertanggung jawab dengan kata-kata dan sikap mereka itu. Dan Tuhan mau generasi muda itu belajar merendahkan diri. Ya, itu penting sekali. Merendahkan diri, mencobai apa yang menjadi motivasi niat mereka. Kalau itu niat jahat, maka ketika mereka memberontak, maka ada penghakiman. Ketika pemberontakan itu begitu intens, begitu membara dalam kemarahan yang berapi-api, Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak hal, membela mereka seperti anak yang disayangi. Tetapi anak ini melakukan pemberontakan, pengkhianatan atas kasih yang besar dari sang Bapa. Maka Bapa memberikan hukuman, itu penyakit kanker harus dipotong, dibuang. Kalau tidak, itu akan menjalar kemana-mana dan seluruh tubuh akan mengalami kematian. Seluruh bangsa. Jadi ada bagian yang memprovokasi orang lain untuk memberontak kepada Tuhan. Itu bagian yang harus dibuang. Itu bagian yang harus dimusnahkan. Dan Tuhan melakukan itu berkali-kali supaya sadar, supaya ingat. Ayub di dalam penderitaannya begitu dia merasa saya tidak salah. Apa yang membuat Tuhan begitu murka? Dan teman-temannya datang dan menuding dia dan menyalahkan dia, menghakimi dia dengan kata-kata yang tajam, yang keras, membuat Ayub semakin pahit hatinya. Tetapi ketika Tuhan menghajar dia, mendidik dia dalam kerendahan hati, di sini seperti orang Israel ini, ya, Tuhan didik, Tuhan ber menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, menantang Ayub untuk menyatakan apa sih kebenaran engkau, ya, sampai dengan Ayub dengan segala ketundukan dia menyesali kata-katanya, menyesali uh, kesombongannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan satu kalimat yang terus kita ambil sampai dengan saat ini, ya, sebuah pepatah atau kata-kata motivasi yang sangat baik. Dan itu bisa menjadi petuah yang penting baik bagi diri kita maupun bagi orang lain yang sama-sama menderita. Seperti Ayub, walaupun tidak separah Ayub, tetapi kata-kata ini di dalam Ayub 23 ayat 10, tetapi engkau tahu jalanku,
ketika Engkau menguji aku seperti emas. Nah, itu dia. Sekali lagi dia nyatakan bahwa api pengujian itu penting. Dia sadar apa yang dia banggakan. Ya, setiap kali anak-anaknya berpesta, setiap pagi dia mempersembahkan korban bakaran, memohon pengampunan. Seandainya malam kemarin anak-anakku melakukan kesalahan, Tuhan ampunilah mereka. Itu yang menjadi Eee pembelaan dari Ayub, "Aku baik, tapi kenapa harus mengalami ini semua?" Akhirnya dia tahu, ini semua api pengujian yang memurnikan, membuat dia rendah hati dan menguji dia supaya dia melihat, sadar diri ya, ingat bahwa dia itu debu, kalau itu disampaikan dengan kalimat pemazmur tadi. Tuhan yang sudah memberikan kelimpahan, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Dan ketundukan itu sangatlah penting. Kembali ke bagian ini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Musa mencatat dalam 5 kitab awal, Pentateuch istilahnya ya, apa yang terjadi dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai dengan Ulangan ini. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan, firman yang diucapkan Tuhan, Allah Roh Kudus mengingatkan, dia menulis, mulai bahkan sejak dia belum ada. Nah, inspirasi dari Allah Roh Kudus itu membuat dia bisa mencatat apa yang Tuhan kerjakan dari awal dunia ini diciptakan sampai pada masa dia memberikan ucapan yang terakhir. 5 kitab yang ditulis oleh Musa menunjukkan firman yang diucapkan Tuhan, dan itulah yang seolah-olah dilambangkan dengan mana yang turun dari surga. Roti surgawi, roti yang memberikan kehidupan. Ya, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Artinya pemeliharaan Tuhan. Istilah yang baik adalah untuk diingat ya, providensia Allah. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Jadi pakaian, sandang, pangan, itu Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah umat yang menjadi milik Tuhan. Mereka juga harus, ini dia, maka haruslah kau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Nah, kata mengajari di sini, Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Mengajari itu di dalam, kalau kita melihat di dalam banyak versi bahasa Inggris, itu adalah disiplin. Bagaimana Tuhan Allahmu mendisiplin engkau. Seperti seseorang atau bapa mendisiplin anaknya. Nah, bapa yang cinta pada anak, pastilah bapak itu mendisiplin, menertibkan anaknya supaya jangan menjadi liar, apa yang menjadi maunya dituruti semuanya sehingga anak itu tumbuh tanpa dikendalikan, terkendali, dipotong yang tidak benar, diingatkan, diberi konsekuensi atas kesalahannya supaya dia sadar bahwa itu salah dan dia tidak mengulang kesalahan yang sama. Itulah yang dikatakan di sini. Allah mendisiplin umatnya melalui padang gurun. Dan padang gurun itu penting sekali. Seperti Yesus pun mengalami padang gurun itu. Bangsa Israel 40 tahun.
karena kekerasan hatinya, tegar tengkuk. Tetapi Yesus 40 hari dengan berpuasa, merendahkan diri, me- mem- belajar di padang gurun, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan dan pergumulan, mengutamakan Tuhan sebagai sang pemelihara, menaruh seluruh kehidupannya, mempercayakan diri bahwa dalam dalam kondisi dia memurnikan diri di padang gurun yang panas, yang penuh dengan penderitaan itu, Tuhan mendidik dia, mendisiplin Yesus. Seperti bangsa Israel, seperti kita. Ada musim di mana kita seolah berada di dalam padang gurun yang kering kerontang, yang panas terik, menyengat, menyakitkan, membakar. Tetapi ketika malam, begitu dingin, menggigilkan. Dan itu adalah penderitaan yang bahkan mungkin kita sering katakan, aku tidak mampu lagi, aku tidak tahan lagi. Meletih lesukan, membuat aku berbeban sangat berat dan tidak mampu aku jalani lagi hidup ini. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu memurnikan Yesus. Setelah mengalami penderitaan 40 hari dan kemudian ada 3 kali cobaan dari iblis, tantangan, ujian yang Tuhan berikan. Yesus memulai pelayanannya dengan efektif, sangat efektif. Persiapan ketika sudah dimurnikan, maka pelayanan itu dilakukan dengan seluruh kemurnian hati, dengan segenap tangguh karena sudah dididik di padang gurun. Mari kita melihat padang gurun itu bukan sebagai siksaan, tetapi sebagai waktu pendisiplinan. Kita menjadi tertib dalam hidup ini, kita tahu apa yang utama, kita mengutamakan apa yang terutama. Ya, sabda inilah yang terutama menjadi makanan yang membuat kita kuat dari dalam keluar. Dan bukankah jauh lebih baik di padang gurun bersama Tuhan? Ingat di bangsa Israel pada saat itu, tiang awan, tiang api menuntun, membimbing, menyertai, meneduhkan, memberikan terang, cahaya dan kehangatan. Lebih baik di situ daripada nyaman di Mesir, tetapi dalam perbudakan. Yesus menyadari itu dan di dalam 40 hari persiapannya dimurnikan di padang gurun. Membuat Yesus punya uh, mendapatkan hikmat, uh, kuasa dan kelengkapan untuk melayani selama 3,5 tahun. Dimulai dari situ. Ketika kita berada di dalam musim kering atau musim yang sangat dingin, yang kita tidak bisa melakukan apa-apa selain memandang Dia. Bukankah itu lebih baik? Dengan kesadaran, saya debu, saya tidak mampu, tetapi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang maha pengasih, pengampun, penyayang, itu yang saya andalkan. Nah, pengandalan inilah yang membuat kita akhirnya puas, bahkan ketika di padang gurun, tetapi bersama Tuhan. Sang sumber kehidupan, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut, tangan Tuhan yang teracung perkasa menolong, memelihara kita, melindungi kita, menjadi andalan kita. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah, inilah hasil sebenarnya didikan, disiplin itu tadi. Ketika kita tunduk, ketika Tuhan mendisiplin kita. Terus Tuhan akan terus mendisiplin kita supaya kita, ini dia tujuannya merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Motivasi, niat,
yang ada di dalam itu Tuhan, eee, Tuhan berikan pengalaman padang gurun supaya kita sadar, ya supaya kita setia mengiring Dia dan dengan takut akan Dia, gentar. Kehidupan ini indah, petualangan, eee, kehidupan kekristenan bersama dengan Tuhan, penuh dengan dinamika. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, dan seterusnya. Tetapi mari kita menyadari bahwa ketika kita ikut kemana saja, Tuhan memimpin kita tanpa banyak persungutan, tanpa banyak rasa tidak puas. Kita tinggalkan itu, kita murnikan hati kita untuk dengan tulus, dengan setia mengikut Dia. Maka inilah yang didapatkan. Masuk ke negeri yang baik, masuk ya. Jadi dikeluarkan dari perbudakan, dari dunia, Mesir, gambaran dari dunia, dan masuk. Sudah ini dalam past tense ya, pertemuan yang lalu, kamu sudah dikeluarkan, kamu sudah dibebaskan, dibawa, ditarik keluar, dan dibawa masuk ke negeri perjanjian. Ya, antara keluar dan masuk. Jangan salah, keluarnya dari dunia dan masuknya ke dalam rencana Allah. Apa yang sudah dijanjikan Allah. Jangan kebalik. Jangan kembali lagi ke situ. Mau lagi keluar dari sini masuk ke sana. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan membawa kita, ya ini bangsa Israel, engkau masuk ke negeri yang baik. Kalau di Mesir yang diandalkan adalah sungai Nil. Tetapi di negeri Kanaan yang diandalkan adalah hujan. Bukan yang ada di bawah di bumi itu yang mengalir dari negara-negara Afrika di bagian selatan, bermuara di Mesir di bagian utara. Tidak, ini adalah berkat yang turun dari atas dan itulah yang disimpan, itulah yang ditampung untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi sungguh-sungguh itu Tuhan turunkan dan dari mata air yang keluar selalu baru. Nah, ini dia akhirnya ada Sungai Yordan dan seterusnya. Dan ada 7 produk dari tanah perjanjian yang sampai kini di negara Israel. 7 bahan ini, bahan makanan atau buah-buahan inilah yang menjadi hal yang harus ada, yang menjadi peringatan karena itu tertulis di sini. Gandum jelai, anggur, ara, delima, zaitun, madu. Nah, madu ini juga sekali lagi bukanlah madu lebah tetapi sari, nektar yang manis dari pohon kurma. Jadi 7 ini yang kalau di negara Israel inilah yang disuguhkan. Inilah hasil utama dan itu yang dibuat perkebunan dan apa yang diupayakan sampai dengan masa kini. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan sejak dari Ulangan. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi sumber daya alamnya Tuhan juga siapkan logam-logam yang penting di mana teknologi itu akan mereka gunakan sampai sekarang. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, ini sebuah tindakan yang juga sangat bagus, yaitu kalau kita makan, biasanya kita berdoa sebelum makan. Seperti yang Yesus contohkan. Roti itu, ya Tuhan memberkati, menyampaikan ucapan syukur, makan. Kemudian dipecah-pecah dan makan. Nah, di sini yang dilatihkan adalah setelah makan, makan dengan kenyang, pujilah Tuhan. Jadi di sana
beberapa kaum di Israel melakukan doa sebelum makan dan setelah makan kenyang, memuji Tuhan, berdoa kembali. Satu hal yang sangat baik sebenarnya kita bisa, lakukan juga, ya sangat baik. Karena begini, seringkali kalau kita sudah kenyang, "Aduh enak sekali, aduh puas." Langsung kita ke mau istirahat kah, atau melanjutkan bekerja lagi, kalau itu makan siang ada jam istirahat, kemudian setelah itu bekerja kembali. Tetapi setelah makan, dengan ucapan syukur kita menundukkan kepala dan mengucap syukur, "Tuhan terima kasih, saya puas dengan nasi, tempe, tahu, dan sambal ini, ditambah kerupuk. Terima kasih Tuhan." Sekalipun mungkin tidak ada daging, sekalipun mungkin tidak ada apa yang kita sukai, tetapi yang ada di depan kita, itulah makanan yang Tuhan sediakan. Seperti doa kita, "Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kalau yang cukup itu hanya ada nasi dengan garam dan sedikit sayur-sayuran, baiklah kita bisa makan cukup dan bersyukur dan berterima kasih. Itu makanan yang terbaik ya yang ada di depan kita. Ada masa-masa di mana kita harus berhemat sedemikian rupa karena memang secara finansial kita dalam keadaan yang sangat ketat. Makan itu sedikit-sedikit sampai ditahan sampai mungkin beberapa hari. Setiap orang yang dewasa mengalami peristiwa ini, didikan supaya ketika kita makan kenyang, kita bersyukur, "Tuhan terima kasih, saya cukup." Dan bahkan ketika harus makan yang sangat sederhana sekalipun, kita juga belajar, "Tuhan terima kasih." Seperti Paulus mengatakan, "Aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku tahu apa artinya kekurangan dan aku belajar mencukupkan diri. Kalau ada berlimpah, makan secukupnya. Kalau masih lebih, bisa disimpan atau dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kurang makan, apa yang ada? Kalau tidak ada apa-apa, ya waktunya Tuhan mendisiplin kita untuk berpuasa. Terpaksa tidak apa-apa, tetapi itu didikan, mendisiplin. "Hai perut, kali ini kita tidak makan ya." Kita katakan pada diri kita, pada perut kita, agak kosong sebentar, sampai ada lagi. Entah bagaimana Tuhan akan, providensia, pemeliharaan Tuhan akan memberikan kecukupan. Tetapi roti yang kemarin, nasi yang kemarin sudah habis. Jadi saat ini mari kita berdoa saja, hai perut, sabar sampai waktunya tiba. Itu bagus sekali supaya kita sadar ya, doa setelah makan. Bolehlah kita menjadi kebiasaan yang baik. Nah, di ayat 11 diperingatkan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, ini setelah kenyang itu diperingatkan, hati-hati ya, dengan tidak berpegang pada perintah. Hati-hati, jangan engkau tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Nah ini dia, ketika kemakmuran itu tiba, ketika kelimpahan, musim kelimpahan itu Tuhan berikan di awal sebagai cicipan, hati-hati. Waspadalah, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Ya, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Ketika masuk ke dalam negeri perjanjian, ketika kita sudah settle down, kita sudah mulai menikmati. Nah, ini bahayanya muncul nih. Bahaya yang berbeda dari tadi musim di padang gurun ya, musim gersang atau sangat dingin, musim
yang membekukan, kita tidak bisa apa-apa, ketika kelimpahan pun ini juga musim yang membahayakan. Kalau kita dalam kesulitan, kita akan terdorong mencari Tuhan, mem me berseru memohon pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan tolong, kita sudah nyaman, maka, tantangannya adalah kita mempertebal zona nyaman kita. Oh, ini termasuk zona nyaman. Jadi mulai memperluas wilayah, tetapi untuk ego, untuk diri sendiri, untuk dinikmati. Hai jiwaku, gandum sudah tersimpan dalam lumbung-lumbung. Mari makanlah, minumlah, dan nikmatilah hidup. Berfoya-foyalah. Tuhan Yesus katakan, "Hai orang bodoh, pada malam hari ini jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk apa kau menyimpan semua harta bendamu? Sia-sia." Nah, itu peringatan bagi kita. Ya, ketika kita sudah nyaman, rumah baik, ada kendaraan yang kita bisa nikmati, ada uang yang sangat cukup untuk kita hidup, untuk anak-anak kita, kita jadi lupa diri. Lupa bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Musim itu diberikan supaya kita menyadari, oh Tuhan, inilah masa kelimpahan. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk setiap hal yang bisa kita nikmati. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Masih banyak saudara lain yang membutuhkan dalam dalam masa ekonomi yang sangat berat ini. Mereka sungguh-sungguh bergumul untuk survive. Sedangkan kalau Tuhan memberikan kelimpahan dalam masa musim ini, mari kita ingat mereka. Mari kita menyiapkan untuk masa depan. Di dalam pelayanan sedang membutuhkan ini dan itu. Jika Tuhan mengingatkan itu, mari kita lakukan supaya kita tidak lupa bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai. Ya, kita kerja keras betul, harus. Tetapi terus mengakui bahwa itu semua adalah hasil kerja keras kita, itu salah. Karena semuanya datang dari Tuhan. Ini dia ya Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, yang memimpin engkau, yang membuat air keluar, yang memberikan engkau mana yang tidak dikenal, supaya direndahkan hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya jadi Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Sehingga ketika kita dalam kelimpahan, janganlah kita berkata dalam hati, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah, nah ini kesadaran ini penting sekali. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bagus sekali ayat ini. Pantas, patut untuk diberikan warna yang membuat mata kita menangkap langsung, eye catching. Sesuatu yang langsung membuat kita, ya hati-hati ya, saya sadar saya ini debu. Kalau debu itu dibentuk menjadi manusia, diberi nafas hidup, maka semuanya datang dari Tuhan. Dan ketika nafas hidup yang ada di dalam tanah liat yang sudah dibentuk itu menghidupkan dan bisa berkarya dan bisa mempunyai sesuatu dan bisa menikmati, saya jangan sampai lupa diri. Harus selalu ingat saya ini debu. Tuhanlah yang memberikan semuanya ini. Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Jadi bukan karena saya pandai, saya hebat, orang tua saya memberikan warisan. Sadar bahwa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Nah, ini di akhir dari pasal 8 ini kembali sebuah peringatan ya, tetapi jika engkau sama sekali melupakan, penting di garis merah,
gitu ya, di-highlight merah, sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, dan aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, suara Tuhan Allahmu ini yang digemakan terus-menerus dengan rajin di pasal 6 ya. Gemakan itu. Ya, sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak, kepada keturunan, kepada generasi muda. Karena saat kita menyampaikan berulang-ulang, kita sendiri diingatkan, kita sendiri disadarkan, dan kita semakin uh, mau belajar untuk melakukannya. Sehingga anak-anak, generasi berikutnya akan melihat keteladanan, sinkron, ya cocok sesuai antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dan itu yang Tuhan mau. Jangan sampai itu lupa. Dengarkan suara Tuhan. Shema, dengarlah hai Israel. Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 8 dan 15 diingatkan kembali di perjanjian baru sekarang ya, kita belajar bahwa sampai di perjanjian baru pun Tuhan mengingatkan kita. Ibrani 3 ayat 7-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, suara ya, seperti yang tadi di ulangan. Suara Allah Roh Kudus. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Tidak masuk dalam tanah perjanjian, tidak masuk dalam tempat perhentian Tuhan. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan seterusnya. Mari kita mengingat kembali, ini penting. Musa melanjutkan dengan pem, pe- uh, topik yang berbeda, tetapi yang tadi, Tuhan itu sudah baik ya, kebaikan Tuhan itu sudah dinyatakan. Jangan sampai lupa. Ya. Kalau dengar suara Tuhan, perhatikan, simpan, laksanakan. Jangan keraskan hati. Pasal 9, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Nah, ini dia. Manusiawi sekali jika kita merasa ya lupa diri ya, merasa ini semua kerja keras, kerja sampai malam tanpa lelah, harus mengorbankan hal ini dan itu, hobi dan seterusnya untuk membangun sebuah karir
dan membangun sebuah keluarga yang berkecukupan dan seterusnya, hati-hati, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki dan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, benteng-bentengnya tinggi, orangnya juga ya suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak, raksasa-raksasa, tinggi besar kuat. Contoh-contoh kita sudah lihat, Og, Raja Og dari Basyan. Itu adalah keturunan dari orang enak. Supaya kita sadar ya, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah. Nah ini penting bagi umat yang sedang mendengarkan uh, apa yang Musa sampaikan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, sebagai sebagai review dan sebagai peringatan. Ya. Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Consuming fire. Api yang berjalan di depan menghanguskan apa yang dilewatinya. Apa yang dilewatinya termasuk adalah bangsa-bangsa yang besar, yang tidak terkalahkan menurut orang pandangan orang pada masa itu. Ini orang-orang yang kuat besar, bentengnya juga begitu kuat dan tinggi menjulang ke langit. Tetapi ketika api yang menghanguskan itu maju ke depan, dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Dia, subjeknya adalah Tuhan. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Siapa yang berperang? Siapa yang dominan di sini? Oh ya, orang Israel harus mengangkat senjata. Mereka harus membuat perisai untuk mempertahankan diri. Mereka harus membuat alat-alat untuk menerobos pintu gerbang yang tebal dan yang kuat dari kota berbenteng yang ada di depan mereka. Yeriko, nanti kita akan lihat Yosua. Tetapi Tuhan sudah berjalan lebih dahulu. Itu poin yang sangat penting. Jadi Musa sudah menyampaikan tujuan di depan itu jelas dan prosesnya jelas. Tinggal kita menjalani. Tinggal kalian akan menjalani itu. Tetapi outcome, hasilnya itu sudah disampaikan lebih dahulu. Ya, garis finish, walaupun nanti akan ada track selanjutnya, garis finishnya sudah jelas. Tinggal kita terus melangkah maju, ikuti saja tracknya, jalurnya, lintasan yang sudah ditetapkan. Jangan belok kanan, jangan belok kiri, jangan berputar-putar, apalagi balik ke belakang. Jangan. Sudah ada pemandu di depan yang membuat treknya, lintasannya, dan yang menghalau, mengalahkan mereka, yang sudah menghancurkan mental mereka lebih dahulu. Mereka sudah gentar, tinggal kamu maju, angkat senjata, kalahkan mereka, halau mereka, musnahkan mereka. Dikatakan, janganlah, nanti kita akan lihat alasannya ya, tetapi peringatannya adalah janganlah engkau berkata di dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Nah, sangat manusiawi ketika orang menjadi sombong. Dan itu yang diingatkan. Karena natur manusia yang egonya besar ini akan mulai membanggakan ego diri. Ya, dan itu jadi lupa diri. Ya, tidak sadar diri bahwa yang melakukan sebenar-benarnya adalah Tuhan. Itu harus diingatkan, itu harus diulang dengan rajin supaya
termasuk untuk diri sendiri ya, supaya saya tahu diri. Jangan merasa hebat. Apa sih yang kita kita banggakan? Kalau kita pandai, kalau kita terampil, kalau kita punya talenta, itu semua dari Tuhan? Iya. Dan kita bertanggung jawab untuk mengoptimalkan? Ya. Percuma Tuhan berikan banyak talenta, tetapi kita tidak mau mengoptimalkan. Tuhan mungkin sudah memberikan, tetapi kita tidak pernah tahu karena kita mengabaikan. Kita tidak pernah mencoba. Dan kita tidak berdisiplin untuk mengembangkan. Jadi kalau ada orang yang sudah begitu terampilnya, tidak usahlah merasa iri. Karena dia sudah mempertaruhkan jam terbangnya sekian ratus ribu jam. Jadi kalau dia menjadi expert di bidangnya, kita salut. Dia sudah berupaya keras, apalagi jika itu dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Tidak usah dibikin iri. Kita aja yang harusnya refleksi diri kita. Apa yang Tuhan sudah berikan ya? Selama ini banyak kesempatan bagi saya untuk mengembangkan, tetapi saya tidak melakukannya. Jadi sayalah yang telah mengabaikan apa yang Tuhan sudah berikan. Saya tidak pernah mengeksplor, mencoba, me- me- mencoba hal yang baru. Ternyata jika itu yang Tuhan sudah berikan, nah ketika kita tahu bahwa, oh Tuhan, saya ternyata Tuhan berikan kemampuan. Nah, saya mau berikan yang terbaik bagi engkau. Yang terbaik. Ada usaha, tetapi ketika kita sudah memilikinya dengan cukup baik, dengan optimal, jangan pernah merasa, ini saya menepuk dada, itu yang dikatakan ya, karena jasa-jasakulah Tuhan. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Seperti Kejadian 15 sudah kita bahas ya, 800 tahun lebih itu Tuhan memberikan waktu kepada mereka untuk sadar diri, meninggalkan kefasikan. Tetapi mereka tidak, bangsa-bangsa di Kanaan ini, orang Amori ini. Sampai waktunya tiba, saatnya sudah tiba, mereka harus dihalau, dimusnahkan karena kefasikan mereka sendiri. Bukan karena kehebatan orang Israel dengan tentaranya yang mungkin tangguh sekali. Tidak, Tuhan yang berdiri, yang api yang menghanguskan itu, yang sudah jalan duluan, yang menghardik mereka, ya, yang membuat mereka memakan buah kefasikan mereka. Jadi konsekuensi itu Tuhan berikan kepada mereka, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Ya, jadi diulang ya 2 kali di ayat yang keempat dan di ayat yang kelima. Kefasikan mereka. Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang menepati janji dan Tuhan yang memberikan murka atas kefasikan. 2 hal yang harus selalu diingat, bukan karena kita hebat, bukan karena bangsa Israel hebat. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ayat 6 diakhiri dengan kata yang yang harusnya membuat mereka sadar. Kata tegar tengkuk ini muncul pertama kali di Ulangan. Di Keluaran, tetapi di kitab Ulangan ini baru muncul sekarang. Jadi mereka harus ingat, generasi yang baru ini harus ingat bahwa dulu mereka melakukan merasa hebat ya. Jadi mereka berani kepada Tuhan, mencobai Tuhan.
Ya, merasa hebat. Ini karena kami bisa, ini karena kami mampu. Kami tidak perlu Tuhan. Nanti muncul lagi ya, apa yang mereka merasa diri mereka hebat. Mulai dari ayat 7 judul yang diberikan adalah riwayat riwayat tentang kemurtatan di Horeb, di Sinai. Ingatlah jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Nah, ini generasi sebelumnya di atas. Orang tua, kakek nenek mereka yang akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Tapi diingatkan karena itu sangat rentan terjadi lagi. Ke, ketegar tengkukan, kekeras kepalaan, kekeras hatian orang tua yang generasi sebelumnya itu sangat mudah menular dan mencemari generasi yang baru yang akan masuk. Jadi ingat, hati-hati ya, itu dulu sudah, orang tua kalian sudah membuat Tuhan murka sekali. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. Jadi kata-kata keras yang disampaikan itu diulang beberapa kali untuk menegaskan, untuk menekankan betapa Tuhan sakit hatinya yang sudah dibela, dicintai sedemikian rupa, dipelihara sedemikian rupa, malah memberontak. Ketika Musa mendapatkan perintah Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan, orang Israel di bawah berhadapan muka dengan Harun dan meminta, berikan kepada kami sosok yang bisa disembah. Wow, itu yang dimunculkan berikutnya ya. Setelah itu di Keluaran 32, sebuah sebuah pasal yang penuh dengan kegelapan, di mana Tuhan menyatakan murkanya sungguh-sungguh karena orang Israel berbalik sama sekali tidak mengindahkan Tuhan sedemikian rupa. Jadi dari keajaiban tanda-tanda demi tanda-tanda mereka membalas dengan pemberontakan demi pemberontakan. Itu yang membuat Tuhan sangat sedih, sangat murka. Jadi Tuhan memberikan ya, Musa menceritakan bagaimana dia naik ke atas dan Tuhan memberikan inspirasi. Tuhan menyatakan diri, sifat kekudusannya, kebaikannya, kasih setianya, keadilannya dituangkan dalam 10 hukum. Dan itu dicatat di 2 loh batu. Musa turun setelah mendapatkan inspirasi. Namun ketika dia turun, Tuhan sudah memberitahu, lihat bangsamu itu. Ya, mereka bukan mengharapkan inspirasi dari Tuhan, tetapi mereka berimajinasi dengan dewa yang secara fisik mereka bisa lihat dan mereka sujud sembah di situ. Mereka bersukaria dengan patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Mereka berikan semua perhiasan mereka emas, perak, emas. Harun membuatnya. Berkilah Harun dengan berkata, aku menaruh emas-emas itu di dalam api dan adalah timbullah patung lembu emas itu. Ada 2 cara manusia bisa mengenal Allah. Yang satu dengan inspirasi, di mana Allah menyatakan diri, mewahyukan dirinya dengan jelas. Dan cara kedua adalah ketika manusia berimajinasi. Ketika melihat langit, bintang-bintang dengan gugusan, armada, malaikat-malaikat di langit, bintang-bintang di langit, ya susunan. Maka dibuatlah sesembahan. Mereka menantikan bentuk yang seperti ini, ya kaitan-kaitan bintang-bintang
konstelasi bintang-bintang, dan ketika mereka melihat gunung, pohon yang besar, binatang yang ajaib yang mereka anggap perkasa seperti lembu emas. Lembu itu lambang kekuatan, keberanian, ketangguhan. Mereka buat itu berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan inspirasi dari Allah. Mari kita melihat bahwa apa yang diinspirasikan dari Allah yang benar, itulah Allah yang benar. Karena Allah menyatakan diri. Sedangkan Allah yang tidak menyatakan diri tetapi diimajinasikan, itu adalah dewa-dewa yang palsu, ilah-ilah zaman. Setiap zaman punya ilah-ilah, sekarang pun ada ilah-ilah yang hasil dari imajinasi. Termasuk sebenarnya Tuhan yang menyatakan diri, tapi dipersepsi, diimajinasikan dengan cara yang salah karena tidak sungguh-sungguh belajar, membaca, memahami, dan melakukan apa yang yang menjadi sabda Tuhan. Bukan hasil imajinasi, tetapi hasil pewahyuan, inspirasi. Allah sendiri yang menginspirasikan dirinya supaya dikenal. Karena umat yang dia cintai ini haruslah mengenal siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memelihara mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah inspirasi dari Tuhan ini menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Bukan imajinasi, oh saya pernah mendengar Tuhan itu begini, begitu, begini, begitu. Orang lain yang menyampaikan belum tentu benar. Mari kita belajar dari sumber yang benar, yang sah, yang valid. Kalau kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh benar gitu ya, yang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai makna dari apa yang Tuhan sudah lakukan, yang sejarah dan seterusnya. Kita lanjutkan di nah ini dia ayat 11 ya, pasal 9 ini sesudah lewat 40 hari, 40 malam, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. Tuhan memberikan, Tuhan menginspirasikan, Tuhan menyatakan diri, mewahyukan diri melalui uh, peraturan, ketetapan supaya tahu apa porsi dari umatnya ini. Ya, apa yang porsinya Tuhan, itu Tuhan sudah selalu nyatakan, selalu buktikan. Tetapi bagaimana porsi dari apa yang menjadi tugas, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh umatnya, itu dia yang diberikan di dalam loh batu itu ya, loh perjanjian itu. Diinspirasikan, sungguh-sungguh dari Tuhan yang benar itu, Tuhan yang sejati itu sendiri. Kemudian sebagai kontrasnya, orang Israel di bawah ya, mereka telah membuat patung tuangan dari imajinasi mereka. Di ayat yang ke-16 juga begitu. Lalu aku menyaksikan, ini Musa sendiri. Kalau Tuhan tadi bilang mereka membuat patung tuangan, di ayat 16, aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dari hasil imajinasi, mereka membentuk ilah yang palsu. Dan itu yang membuat Allah yang sejati itu murka, marah sekali. Maka ku peganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Bukan karena emosi yang meledak dari Musa, tetapi sungguh-sungguh orang Israel telah merusak perjanjian. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Nah, bagian dari
Karena perjanjian dua dua bilateral ya, dua belah pihak. Ini perjanjian yang bersyarat. Jadi dua belah pihak ada, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tanggung jawab dari pihak umat itu telah dilukai, telah dihancurkan dengan mengabaikan Tuhan, memberontak kepada Tuhan yang telah me memelihara mereka, membebaskan mereka, membuat mereka umat yang dicintai, anak yang disayangi. Simbol, ya dua belah ketika Musa menjatuhkan, ya, memecahkan dua loh batu itu sebagai simbol bahwa kamu telah mengingkari perjanjian ini dari pihak kamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya seperti pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Sampai ia mau memusnahkan kamu. Juga terhadap Harun, Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakan. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga, tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Di Keluaran itu air yang sudah bercampur dengan debu dari patung anak lembu emas itu disuruh minum. Dan kemungkinan itu yang membuat mereka sakit, ya, kesakitan yang sebagai akibat konsekuensi dari pemberontakan mereka. Selain Tuhan juga menyuruh orang-orang Lewi yang ada di pihak Musa yang menjaga kebenaran, kekudusan untuk membantai saudara-saudara mereka yang telah melakukan kebejatan itu, pemberontakan itu di depan Tuhan. Di atas Gunung Sinai, Tuhan sedang berbicara. Di bawah mereka melakukan pemberontakan. Dan orang Lewi melakukan tugasnya dengan baik. Amarah itu Tuhan surut. Tetapi ada begitu banyak yang mati ketika murka Tuhan itu. Harun, dia adalah imam besar. Belum dilantik pada saat itu ya. Belum. Tetapi dia adalah pemimpin spiritualitas yang Tuhan tetapkan. Tetapi Harun juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Kemudian di Tabera, di Masa, di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Aku Musa di sini ya. Jadi Musa sejak awal mengenal. Ketika Musa membela orang Yahudi yang dipukuli oleh orang Mesir, mandor mungkin ya, mandor dari Mesir itu, Musa menarik, memukul orang Mesir itu dan mati. Mayatnya disembunyikan di pasir. Dan keesokan harinya ketika ada dua orang Yahudi, orang Israel bertengkar, Musa memisahkan, kalian bersaudara kenapa harus bertengkar? Dan mereka katakan, siapa kamu? Siapa yang mengangkat kamu menjadi pemimpin atas kami? Menjadi hakim atas kami? Kata-kata itu memukul sekali. Sejak itulah Musa berkali-kali dihantam dengan sikap, dengan kata-kata orang Israel. Dia adalah pemimpin yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhanlah yang menguatkan sampai di akhir hidupnya. 120 tahun. Ya, kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu.
Maka aku sujud di hadapan Tuhan. Diulang ya, 40 hari, 40 malam lamanya. Karena Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan. Kataku, ya Tuhan Allah, janganlah kau musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri di mana engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang teracung? Luar biasa Musa, luar biasa. Didikan Tuhan terhadap Musa yang dulu begitu agresif, dengan bangga dengan kekuatannya, dengan kedudukannya sebagai ah, anak dari putri Firaun, ya, yang akan melanjutkan, paling tidak menjadi tangan kanan dari Firaun selanjutnya. Dididik sampai dia melupakan dirinya, padahal Tuhan sudah bilang, bangsa ini akan dimusnahkan, Musa, dari keturunanmu. Tuhan berkata, aku akan membuat bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Tetapi Musa tidak. Tuhan, please. Tuhan. Musa mengingatkan. Bukan karena Musa baik, bukan. Tetapi saya yakin Tuhan, Allah Roh Kudus menginspirasikan doa yang keluar dari hati yang tulus, yang murni. Karena Musa sudah dimurnikan di padang gurun. Puluhan tahun sejak dia di keluar ya dari Mesir ke Midian, 40 tahun kemudian kembali ke 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 Mesir untuk membebaskan umat Tuhan, dan selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, dia sudah dimurnikan. Yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah bangsa yang besar, yang menjadi kepunyaan Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang sudah disumpahkan dengan ikrar kepada bapa leluhur. Itu yang menjadi pusat perhatian. Bukan diri sendiri, dia tidak bangga kalau Tuhan menjadikan dia bangsa yang besar. Tuhan tidak, bahkan dia katakan di kitab sebelumnya, ya, coret namaku Tuhan, asal bangsa ini engkau ampuni. Wow, orang yang berdiri di celah, standing in the gap, Tuhan yang sedang murka dan bangsa yang dimurkai, dia maju dan dia mohonkan pengampunan. Dengan menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan pengampun, yang memberikan anugerahnya kepada beribu-ribu orang, tetapi akan membalaskan kesalahan orang yang membencinya sampai keturunan ketiga dan keempat. Musa tahu, kenal siapa pribadi Allah yang bercakap-cakap dengan akrab dengan dia. Itulah sebabnya doa syafaat itu dia nyatakan dalam sujud penyembahan dia kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan sikap seperti itu. Itu yang Tuhan harapkan dari pemimpin yang memiliki hati kepada orang yang dipimpinnya. Dan Tuhan mengindahkan permintaan Musa. Ketika kita melupakan diri sendiri, ketika kita mengingat orang lain, mendoakan dia, menjadi juru syafaat di hadapan Tuhan, standing in the gap, berdiri memohonkan pengampunan Tuhan, memohonkan belas kasih Tuhan kepada kota ini, kepada penduduk bangsa Indonesia ini, memohon anugerah Tuhan, menjadikan kita saluran berkat-Nya. Kabar baik itu dinyatakan
supaya Tuhan dirajakan, dimuliakan. Dan itu adalah kehendak yang sangat indah di mata Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa syafaat seperti Musa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami melupakan diri kami, Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dan memiliki hati yang penuh kasih akan saudara-saudara kami, supaya Tuhan memberikan anugerah, rahmat, belas kasih kepada mereka. Maka Tuhan, sesungguhnya itu adalah sukacita kami yang sejati. Tuhan memanggil kami untuk tugas itu. Tuhan, jadikan kami alat di tangan Tuhan. Apa yang sudah kami pelajari dalam pertemuan ini, Tuhan, kiranya Tuhan ingatkan, Tuhan segarkan kami, supaya kami hidup berkenan. Kami tidak melupakan, kami ingat selalu hal-hal yang kesalahan masa lalu, kami belajar supaya kami tidak melakukannya. Dan keindahan Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, memberikan anugerah itu menjadi kesan yang sangat indah, dan kami mau maju terus ke tempat perjanjian Engkau, kemana Tuhan memimpin, kami melangkah ke situ. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan turun kepada kami semua yang menghargai firman sebagai makanan rohani, bukan hanya makanan jasmani, karena kami hidup oleh setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.